Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسادنا قلوبنا أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام لمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita lanjutkan kajian tentang puisi-puisi Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj dalam kitab Diwan Al-Hallaj. Tentu saja sangat diutamakan bagi kita ketika ngaji tasawuf itu adalah bagaimana di samping kita paham, kita juga mengolah rasa. Di kalimat-kalimat kita pahami sembari kita olah rasa kita agar bisa menikmati, mencicipi kelezatan rohani di balik ungkapan-ungkapan itu, di balik kalimat-kalimat itu. Nah, di sini di samping kita berikhtiar untuk paham, kita juga mesti bersungguh-sungguh untuk bisa merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Ila kam anta fi bahril khataya tubarizu man yaraka wa la tarahu wasimtuka simtu dhi wara'in wa dinin wa fi'luka fi'lu muttabi'in hawahu. Ilakam, sampai berapa lama, anta adapun engkau, fi bahril khataya di dalam samudra kesalahan, tubarizu ialah mempertunjukkan engkau man kepada orang, man kepada zat yaro yang menyaksikan, mankah kepadamu, wala tara dan tidak menyaksikan engkau, tidak melihat engkau hu kepada itu man. Wasimtuka atau wasamtuka, adapun penampilanmu itu, simtu dhi wara'in ialah penampilan orang yang wara' wa dinin dan beragama. Wa fi'luka adapun tindakanmu, fi'lu muttabi'in ialah tindakan orang yang mengikuti hawahu kepada hawa nafsunya itu muttabi'. Faya man bata yakhlu bil ma'asi, faya man wahai orang bata yakhlu
yang ada itu man yakhlu ialah menepi man bil ma'asi dengan kemaksiatan wa ainullah adapun pandangan mata Allah Subhanahu wa taala syahidatun ialah menyaksikan menyaksikan itu melihat itu ainullahu kepada itu man atatmau antana lal afwa atatmau apakah mengharap engkau antana kepada hendaknya memperoleh engkau al afwa kepada ampunan mimman dari zat asaita yang durhaka engkau anta adapun engkau lam tatlub ialah tidak mencari engkau ridahu kepada ridhanya itu man atafrahu bil dhunubi bil khataya atafrahu adakah senang kau bil dhunubi dengan dosa-dosa bil khataya dan dengan kesalahan-kesalahan wa tansahu dan melupakan kau kepada itu zat wala adun dan tidak ada siapapun siwahu selain itu zat fatub maka bertaubatlah engkau qablal mamati sebelum datangnya kematian wa qabla yaumin dan sebelum suatu hari yulaqi yang menemukan mendapatkan al-abdu siapa seorang hamba ma terhadap sesuatu kasabat yang berbuat yadahu secara harfiah apa kedua tangan itu abad ila kam anta fi baril khataya sampai seberapa lama engkau itu berada di samudra kesalahan. Apa yang disebut dengan kesalahan di sini al khataya kesalahan segala tindakan segala keputusan segala perbuatan yang tidak sejalur dengan apa yang memang sudah diajarkan, diperintahkan, digariskan di dalam agama Allah Ta'ala. Itu namanya khataya. Nah, pada setiap tindakan kita, pada setiap keputusan kita, itu pasti memiliki kemungkinan dua hal, yaitu cocok dengan ajaran Allah atau tidak. Ketika sudah tidak cocok, tidak presisi dengan ajaran Allah, itu masuk kategori khataya, kesalahan. Nah, sebab itu betapa sangat penting bagi kita ketika mau mengambil keputusan, ketika mau bertindak itu ada kesadaran dalam diri kita yang dimunculkan dalam bentuk pertanyaan. Cocokkah ini dengan ajaran Allah Ta'ala, dengan agama Allah Ta'ala, atau tidak cocok? Itu penting. Penting seperti itu. Agar apa? Agar kita itu tidak sembrono. Setiap kali kita ingin sesuatu, langsung saja kerjakan. Setiap kita punya kemauan untuk melakukan sesuatu, langsung saja kita kerjakan. Biar tidak begitu. Memang salah satu tanda bahwa manusia itu adalah lemah, bahwa manusia itu tidak sempurna sebagaimana Allah, salah satu tandanya adalah berbuat kesalahan. Memang salah satu tandanya. Maka karena itu kita juga bisa memahami, karena Allah itu mutlak, maka tidak mungkin Allah mengerjakan kesalahan. Karena Allah itu maha sempurna, tidak mungkin mengerjakan kesalahan. Karena kita ini nisbi, maka pasti pernah mengerjakan kesalahan. Nah, dengan demikian, bukan kita lantas diperintahkan untuk tidak pernah sama sekali menyentuh adanya kesalahan. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Sebab kita tidak bisa menghindar dari kemakhlukan diri kita yang berupa ketidakberdayaan itu. Nah, berarti dengan demikian, ini merupakan
tuntutan bagi kita untuk senantiasa berikhtiar terhindar dari kesalahan-kesalahan. Diupayakan. Adapun ketika sudah diupayakan dengan sungguh-sungguh ternyata tergelincir dalam kesalahan itu, boleh jadi itu merupakan skenario-nya Allah Subhanahu wa taala untuk mendewasakan rohani kita justru lewat pintu kesalahan. Nah, dalam tasawuf, apa yang disebut kesalahan itu tidak saja menunjuk kepada dosa-dosa secara syar'i, enggak. Termasuk kesalahan itu apa? Tindakan-tindakan yang tak memiliki makna. Misalnya, ketika kita diam ya, seperti tadi, seperti sekarang kita diam. Kita tidak sedang menggunjing orang. Kita tidak sedang mengerjakan dosa, apapun tindakannya itu. Tapi ketika kita itu tak tersambung dengan Allah Ta'ala lewat zikir, nah itu sebenarnya suatu kesalahan. Kalau ukurannya itu ukuran tasawuf. Kenapa? Karena membiarkan waktu berlalu pada diri kita dan kita tidak mendapatkan nilai kerohanian di saat kita berdiam diri itu tadi. Salah. Nah sebaliknya, ketika setiap saat itu, apakah kita sedang mengerjakan sesuatu atau tidak, tapi kita senantiasa terhubung dengan Allah lewat rasa, lewat zikir, nah, itu baru merupakan nilai-nilai keilahian. Ada orang-orang yang sudah mendapatkan predikat sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala itu setiap saat, apakah dia sedang mengerjakan sesuatu atau tidak, dia memiliki nilai keilahian, terus memiliki nilai keilahian. Kenapa? Karena olah rasa keilahian itu tidak pernah mandek pada dirinya. Tidak pernah mandek dalam dirinya. Jadi ketika kekuatan rasa itu sudah betul-betul nyantol dengan kesadaran tentang Allah Ta'ala. Nah, di sini Syekh Husin bertanya, tidak dalam rangka untuk dijawab dengan kata-kata, sampai kapan engkau senantiasa tenggelam di dalam samudra kesalahan-kesalahan itu? Sampai kapan hidupmu itu menjadi tak bermakna, terus-terusan tak bermakna di hadapan Tuhanmu? Sampai kapan? Sampai seberapa lama? Terus kesalahan itu kan berarti apa ya? Mempertontonkan ketidakbermaknaan, ketidakbernilaian kepada Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya ya, yang perlu kita sadari itu setiap saat Allah itu menyaksikan kita sebenarnya. Akankah senantiasa kita pertontonkan kepada Allah Ta'ala suatu tindakan atau keputusan yang tak memiliki makna? Jadi kita itu belajar untuk bisa merasa malu kepada Allah ketika kita tidak memiliki nilai keilahian di dalam waktu perjalanan hidup kita. Jadi kalau tidak memiliki nilai itu, kita belajar untuk merasakan malu. Ya Allah, sesungguhnya diri ini senantiasa terkalahkan oleh ketidakbernilaian hidup saya ini. Mesti begitu. Merasa malu. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat kita, dan kita kebanyakan tidak melihat Allah Ta'ala. Kecuali orang-orang yang dianugerahi basirah oleh Allah, dianugerahi ketajaman mata batin, yang setiap saat itu senantiasa fokus kepada hadiratnya. Fokus terus kepada hadiratnya. Orang bisa fokus kepada hadiratnya ketika hatinya itu dicengkram oleh kesadaran ilahiyah.
Jadi kalau hati kita sudah dicengkram oleh kesadaran ilahiyah, orang ini akan senantiasa fokus. Fokus. Tapi ketika hati itu masih menyimpan bara cinta kepada yang lain, pasti gagal fokus kepada Allah. Gagal fokus kepada Allah. Walaupun sudah coba dibetot-betotkan zikir dalam hati kepada Allah Ta'ala, tetap gagal. Karena apa? Karena hati ini menyimpan bara cinta, menyimpan kesenangan kepada yang lain-lain. Jadi kalau ingin kita memiliki hati yang senantiasa fokus kepada Allah Ta'ala, maka lenyapkan dari dalam hati ini kecintaan, ketertarikan kepada makhluk-makhluk. Buang. Kecintaan kepada makhluk-makhluk, buang, nanti digantikan oleh adanya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Di saat itu, orang menjadi semakin fokus. Dan semakin fokus, orang ini akan semakin merasakan betapa nikmatnya sebenarnya merasakan Allah itu. Betapa nikmat. Jadi kalau kita senantiasa merasakan hambar itu ya, sholat hambar, ngaji hambar, apa-apa hambar. Nah, itu karena memang tidak fokus kepada Allah, tidak kecantol dengan Gusti Allah. Kalau hambar-hambar itu. Sementara kalau kita merasakan Allah Ta'ala sebagaimana ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang sangat lezat, maka aura nikmatnya itu sangat nyata. Coba kita makan ya dalam keadaan lapar dan cocok makanan itu. Kan kelihatan sekali kita menikmati itu. Kelihatan sekali kita menikmati. Sama. Orang yang sedang menikmati Allah Ta'ala itu kelihatan sekali sebenarnya. Karena itu berbeda jauh dengan orang yang senantiasa dalam keadaan hambar. Beda jauh. Orang yang menikmati Allah senantiasa itu kelihatan dia sedang menenggak kenikmatan yang tiada tara. Sementara orang-orang yang hambar merasakan Allah Ta'ala juga kelihatan wajahnya kosong, hampa dari nilai-nilai keilahian. Maka kritik dari Syekh Husain bin Mas'ud itu apa? Potonganmu itu, gayamu itu gayanya orang yang gorok dan beragama. Ini kelihatannya. Potongannya, gayanya seperti orang yang pokoknya seperti sufi. Ya. Sementara tindakannya itu apa? Tindakan orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya. Jadi casingnya itu casing orang yang taat. Ya, orang yang taat. Tapi tindakannya betapa jelas masih tertekuk, tunduk terhadap hawa nafsunya sendiri. Hawa nafsunya memerintahkan ke sana, memerintahkan mengerjakan ini, dikerjakan. Hawa nafsunya. Berarti beragama itu terutama bukan menitik beratkan gaya atau penampilan, bukan. Gaya atau penampilan. Kalau beragama itu adalah penampilan, maka siapa saja itu boleh, siapa saja itu bisa memiliki penampilan yang tak kalah menakjubkan dibandingkan dengan orang-orang yang sungguh taat kepada Allah Ta'ala. Kalau cuma perkara penampilan. Jadi perkara penampilan itu kan bisa dipoles. Nah karena itu adanya fenomena-fenomena akhir zaman ya. Ketika orang kelihatan penampilannya itu adalah orang bertakwa ya. Identitas pakaiannya itu bertakwa. Tapi kenapa wajahnya itu kosong dan hampa dari nilai keilahian? Tidak ada akhlak Allah yang ditampilkan dalam kehidupannya, itu tidak ada. Itu berarti apa? Itu berarti tindakan dan perilaku hawa nafsu yang coba dibungkus-bungkus dengan adanya identitas lahiriah keagamaan itu. Jadi
Jadi potongannya itu potongan orang yang wara, yang hati-hati, yang khawatir untuk terjerumus tidak saja di haram, khawatir terjerumus di syubhat. Gayanya seperti itu ya. Sementara perbuatannya menunjukkan adanya hawa nafsu yang sedang merajalela, yang sedang berkuasa. Maka dulu ada tarekat malamatiyah yang terutama dikomandani oleh Syekh Hamdun Al-Qasar. Tarekat ini menampakkan lahiriah seseorang itu lahiriahnya orang-orang yang seperti tidak mengenal agama. Seperti lahiriahnya orang yang jauh dari Allah. Tapi batinnya itu berselimutkan ma'rifatullah. Jadi lahiriahnya itu memang sengaja. Tidak seperti gaya, tidak seperti penampilan orang-orang bertakwa lahiriahnya itu. Mereka itu yang masuk dalam tarekat ini enggak dikit-dikit bilang alhamdulillah, masya Allah, enggak. Tapi hatinya betul-betul berselimutkan ma'rifatullah. Hatinya itu betul-betul merasakan kelezatan dekat dengan Allah Ta'ala. Itu malamatiyah. Nah sekarang kebalikannya malamatiyah ini. Sekarang jadi penampilannya serba penuh dengan penampilan keberagaman, batinnya kosong, hampa dari kehadiran Tuhan. Sehingga yang berbicara bukanlah menunjukkan sifat-sifat keilahian. Yang berbicara, yang bertindak, yang mengambil keputusan, itu tak lain adalah hawa nafsunya sendiri. Ada seorang sufi, yaitu Syekh Abdul Rahim Al-Istakhri. Itu pakaiannya, itu pakaian orang jahat. Orang jahat. Jadi, misalnya bajingan-bajingan di zaman itu pakaiannya apa? Dia memakai pakaian bajingan itu. Perilakunya diupayakan, diusahakan seperti perilaku bajingan itu. Ini dalam rangka apa sebenarnya ya? Dalam rangka agar tak terendus, tak tercium hubungan kemesraannya dengan Allah Ta'ala. Saya tak tercium oleh makhluk. Tapi yang dimaksud perilakunya seperti perilaku bajingan, tidak kemudian menyakiti orang zalim, bukan. Cuman gayanya, lagaknya, berjalan dan semacamnya itu. Syekh Abdul Rahim Al-Istakhri. Zaman ini sudah jauh berbeda dengan tarekat malamatiyah itu. Orang sekarang kebanyakan yang penting identitasnya itu bertakwa dan wara. Identitas lahiriahnya bertakwa dan wara. Sementara hatinya betapa kerontang, hatinya itu jauh dari merasakan nikmat berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya man bata yakhlu bil ma'asi, wahai engkau yang senantiasa menepi, senantiasa merasa dalam keadaan sendiri, hanya berdua dengan maksiat-maksiatnya. Dan ada orang merasa apa? Merasa dalam kenikmatan hanya berdua-duaan dengan kemaksiatannya. Dengan kemaksiatannya. Jadi ketika sudah jauh dari kawan-kawan, dari siapa-siapa, buka HP, lihat gambar porno-porno, dan dia merasakan nikmat sekali ya. Nafsunya menjadi termanjakan.
atau dia berada di tempat yang jauh, tak dikenal oleh orang-orang terdekatnya, dan dia bisa merasakan leluasa mau bertindak apa saja. Wahai engkau yang senantiasa merasakan kesendirian dengan maksiat-maksiatmu itu. Padahal ya, penglihatan Allah Ta'ala tidak pernah terlepas dari orang yang seperti itu. Allah senantiasa menyaksikan. Itu ya, kalau di dalam kitab hikamnya Syekh Tajuddin itu, malu itu ada dua bentuknya, ada dua macamnya malu. Satu, orang malu kalau kemaksiatannya, kalau dosa-dosanya terendus atau diketahui orang lain. Jadi dia gemar berbuat maksiat, tapi sebisa mungkin jangan ada orang tahu. Kenapa? Kalau ketahuan, wah hancurlah reputasiku. Kalau tahu habislah aku. Karena itu dia senang melakukan dosa, tapi sebisa mungkin ditutup rapat-rapat. Itu malu kepada makhluk dan tak malu kepada Allah. Yang kedua, ya, ini yang terpuji. Malu kalau Allah menyaksikan orang ini senang atau gemar berbuat dosa, malu. Jadi yang pertama itu lebih malu kepada makhluk ketimbang malu kepada Allah. Yang kedua itu malu kalau sampai perbuatannya itu disaksikan oleh Allah, padahal perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk. Malu. Nah, kalau ada dalam diri kita rasa malu kepada Allah, kalau Allah menyaksikan kita tidak mengerjakan kebaikan, kalau Allah menyaksikan kita berbuat keburukan, nah rasa malu kepada Allah Ta'ala itu akan menjadikan diri kita sanggup menahan diri ketika mau mengerjakan hal-hal yang hanya mengikuti hawa nafsu semata. Malu. Kalau kita misalnya sudah setiap saat merasakan Allah menyaksikan kita, wah itu udah bagus. Rohani kita itu bagus sudah. Kalau setiap saat kita merasakan Allah menyaksikan kita, bagus sekali. Itu tanda-tandanya kita nanti pasti merasa malu kepada Allah kalau berbuat dosa. Kalau kita terjerumus dalam kesia-siaan, malu kepada Allah Ta'ala. Nah seringnya kan tidak merasakan bahwa Allah Ta'ala itu setiap saat menyaksikan. Allah setiap saat itu mengawasi. Seringnya kan begitu. Yang kita rasakan justru sebaliknya. Kita merasa berhadapan-hadapan dengan makhluk. Sehingga dalam hati menjadi jelas. Makhluk lebih dekat dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Nah ketika masih makhluk dirasa lebih dekat dibandingkan dengan Allah Ta'ala, itu tanda-tandanya hati kita lebih banyak dikuasai oleh kesenangan kepada makhluk dibandingkan senang kepada Allah Ta'ala. Apakah engkau berharap untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan yang engkau senantiasa durhaka kepadanya? Sementara engkau tidak mencari ridhonya, tidak memburu ridhonya. Nah, kebanyakan yang diburu oleh kita, oleh umat manusia itu apa? Bukan ridho Allah yang diburu itu, tapi rahmatnya Allah. Rezeki Allah yang diburu. Rezeki Allah. Rezeki entah apa saja itu. Yang penting segala sesuatu yang dirasa cocok untuk selera dan keinginan kita. Itu yang diburu. Bukan ridho Allah. Bukan ridho Allah. Jadi rupanya manusia itu lebih banyak terseret kepada dimensi jasad. Terseret kepada dimensi jasad. Karena itu yang kemudian diperjuangkan adalah keinginan-keinginan yang ada hubungannya dengan perkara jasad. Semakin jarang orang yang kehidupannya itu terseret oleh kemauan-kemauan ruh.
Di mana ridho Allah Ta'ala itu menjadi sesuatu yang paling diinginkan. Jadi kebanyakan itu adalah orang terseret oleh gelombang kemauan jasad. Orang mencari ilmu, ya, mencari ilmu itu digerakkan oleh sebuah bayang-bayang nanti mendapatkan ilmu, mendapatkan gelar atau keterampilan kerja ini ujung-ujungnya dapat rezeki. Ya. Nanti kalau lulus ini nanti bisa ngelamar apa, ujung-ujungnya dapat gajian tetap. Jadi, coba kalau kita misalnya bertindak apa saja itu, orientasi kita adalah bagaimana mendapatkan ridho Allah. Nah, ridho Allah itu menjadi semakin apa? Menjadi semakin tak diminati. Yang lebih diminati itu adalah keinginan-keinginan yang ada hubungannya dengan membahagiakan jasad. Makanya wajar ya, ilmu pengetahuan menjadi semakin banyak, menjadi semakin bergemuruh, tapi jiwa manusia menjadi semakin kerontang. Muncul tindakan-tindakan anarkis, muncul pertikaian. Manusia semakin mengalami apa? Mengalami dehumanisasi. Manusia menjadi semakin tidak manusiawi. Manusia semakin terseret pada nafsu kebinatangan. Jauh. Atafrahu bidzunub wa bil khataya. Apakah engkau merasa senang dengan dosa-dosamu itu, dengan kesalahan-kesalahanmu? Nah, diam-diam memang banyak dosa-dosa dan kesalahan yang sudah kadung dinikmati. Dan itu ketika tertangkap mengerjakan dosa-dosa itu, nggak ada penyesalan di wajahnya. Coba lihat koruptor di TV. Kan apa ada? Oh, mohon maaf, nggak ada, tetap aja nggak ada duka derita yang tergores di wajahnya, nggak ada. Itu berarti apa? Berarti sudah bisa menikmati dosa-dosa. Dosa itu nikmat kalau dirasakan dengan apa? Dengan lidah seseorang yang orientasi hidupnya bukan Allah. Nikmat. Dan engkau dalam keadaan menikmati, dalam keadaan senang dengan dosa-dosa dan kesalahan itu, engkau melupakan Allah Ta'ala. Padahal tidak ada siapa-siapa secara hakiki dalam hidup ini selain Allah. Lalu kalau tidak ada siapa-siapa selain Allah secara hakiki itu, kenapa hidup kita diorientasikan kepada yang selain Allah itu? Betapa itu adalah kekonyolan di atas kekonyolan sebenarnya. Inilah pengetahuan yang justru menjadikan manusia semakin lama semakin bodoh. Kemajuan yang justru mendorong manusia untuk menjadi semakin mundur. Yang jelas secara hakikat itu tidak ada siapa-siapa selain Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kemudian amal perbuatan manusia itu ingin dipertontonkan kepada sesuatu yang tidak ada? Jadi transaksi dengan Allah Ta'ala dalam rangka mencapai ridhonya itu semakin sepi peminat. Yang ada adalah transaksi dengan hawa nafsu masing-masing. Agar apa? Agar semakin banyak mempersembahkan makanan-makanan, minuman, konsumsi-konsumsi kepada hawa nafsu itu. Sehingga semakin hari hawa nafsu semakin bergas. Dan karena semakin bergas, semakin cerdik. Karena semakin cerdas, modus-modusnya menjadi semakin beraneka ragam. Jadi manusia itu banyak dibikin capek oleh nafsunya. Ke sana dia pergi, apa yang ngurusi kesenangannya itu tidak ada hubungannya dengan dapat ridho Allah misalnya.
ngerjakan ini, ngerjakan itu, dan lain semacamnya itu. Itu karena tuntutan jasad, karena ketuntutan hawa nafsu. Jadi manusia makin lama makin tidak berbeda dengan binatang. Selain bentuknya lah ya. Selain bentuknya. Maka lebih canggih di dalam sifat kebinatangan. Karena binatang-binatang itu tidak memiliki akal. Manusia memiliki modus yang sedemikian rupa. Sehingga kebinatangannya itu jauh di atas binatang yang sebenarnya. Ya, manusia itu digemuruhkan hidupnya oleh berbagai macam keinginan nafsunya sendiri. Kesana kemari dan gak capek-capek itu. Ya. Nah, itu suatu saat ya. Suatu saat Kiai Haji Muhammad Zuhri ya, Allah yarham, di Sekar Jalabati, didatangi oleh seorang pengusaha yang kaya raya. Si pengusaha ini ingin mendirikan sebuah pabrik. Si pengusaha ini datang kepada Kiai Haji Muhammad Zuhri, menyatakan kemudian, guru tolong, saya minta tolong diistikharahkan, didoakan. Saya mau bikin suatu pabrik. Nanti kalau berhasil, nanti rumah guru ini saya pugar. Saya ganti dengan model-model rumah yang paling trendy. Apa kata beliau itu? Saya mau membantu mendoakan, tapi mohon maaf, enggak usah menjanjikan mau membongkar rumah ini dan diganti dengan rumah paling trendy. Sebab dari dulu saya sudah capek mengikuti nafsu saya. Jangan malah ditambah dengan gemuruh nafsumu sekarang ini. Coba kalau sesama menikmati gemuruh nafsu. Wah iya. Makanya doanya semakin dibikin khusyuk tuh, biar dapat rumah yang dijanjikan itu. Ini malah enggak. Kenapa? Karena merasa dari dulu mengikuti nafsu itu udah capek. Umurnya sudah uzur, sudah sepuh, kok malah masih mau ngikuti, mau ditempuk oleh nafsunya orang lain pula. Jadi nafsunya dia mau digabungkan. Ya, jadi kan suatu saat juga Syekh Junaid Al-Baghdadi ya, didatangi orang kaya, dikasih uang. Tapi beliau menyaksikan raut wajah si kaya ini adalah raut wajah yang sangat berharap untuk mendapatkan kekayaan lebih lagi. Ya. Ketika diberikan uang itu kepada Syekh Junaid tanya, apakah engkau masih menginginkan kekayaan? Oh iya, saya pengen yang lebih banyak. Kalau begitu saya kembalikan sebab kau lebih butuh ketimbang saya. Jadi orientasi manusia semakin akhir zaman ini semakin tidak tertuju kepada Allah Ta'ala. Karena itu fatubqa bilal mamati wa qabla yaumin. Bertaubatlah engkau sebelum datangnya kematian. Apa itu bertaubat? Bertaubat itu adalah meninggalkan segala kesia-siaan dan dosa-dosa untuk sepenuhnya berpihak kepada merasakan lezatnya dekat dengan Allah Ta'ala. Itu bertaubat. Bertaubat itu tidak hanya astagfirullahaladzim. Itu kan kalimat istighfar ya. Yang belum tentu ada jaminan bahwa di situ dengan kalimat istighfar orang bertobat. Belum tentu ada jaminan. Karena itu kalau Rabi Adawiyah menyatakan, saya bertobat dari adanya taubat yang tidak sungguh-sungguh dalam bertaubat itu. Bertaubatlah sebelum datangnya kematian. Sebelum seseorang nanti mendapatkan apa yang dia kerjakan. Nanti ketika sudah sampai di kubur, sampai di akhirat, orang sudah mendapatkan hakikat yang dia kerjakan, maka pertaubatan itu sudah tertutup kemungkinan sudah tertutup, pintunya sudah tertutup.
Tutup. Nah sebab itu dari sekarang temukan dengan kesadaran apa yang memang penting dalam kehidupan ini, apa yang sesungguhnya penting dalam hidup ini, yaitu menemukan irama kesesuaian dengan kehendak Allah, dengan ridha Allah Ta'ala. Bukan, udah enak kalau sudah begitu. Karena itu beliau ya, Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj sendiri itu dalam rangka untuk sepenuhnya presesi dengan ajaran Allah Ta'ala itu, dalam rangka untuk mendapatkan ridhonya agar berada pada lagu sukacita yang abadi. Beliau itu sering kali menghatamkan Quran lewat sholat. Jadi sholat sunat itu menghatamkan Quran. Sering sepanjang malam ya. Suatu saat ada orang yang berada di dekat Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj di masjid. Dari mulai habis Isya itu beliau ini sholat sunat. Orang tadi yang ada di dekatnya itu ketika ngantuk tertidur, ketika terbangun sudah mendengarkan beliau membaca sampai di surat Ali Imran. Terus orang ini yang dalam keadaan capek itu tertidur lagi, nanti terbangun sampai dalam surat Al-Isra. Terus sampai akhirnya hatam gitu loh. Hatam. Itu kenapa? Saking kuatnya keinginan untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Bahkan diceritakan, diungkapkan di dalam Akhbarul Hallaj itu bahwa beliau itu sholat sunat sehari itu seringkali sampai 1000 rakaat setiap hari itu, dan itu menghatamkan Quran terus itu. Wa fil yaumil ladzi qutila fihi, dan pada hari ketika beliau itu dihukum mati, pada saat itu beliau hanya sempat mengerjakan sholat sunat 500 rakaat. Ya. Jadi kita jangankan sampai sebegitu, bersungguh-sungguh saja untuk dapat ridhonya itu kayaknya tidak mudah. Kenapa? Karena keburu ditimpui oleh adanya keinginan pada yang lain. Sholat hajat, hajatnya bukan Allah, tapi apa yang disenangi oleh nafsunya itu. Hasratnya bukan Allah. Allah seringkali hanya dijadikan perantara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi ketika merasakan butuh nafsu ini kepada sesuatu, maka kemudian datang merayu Allah untuk mendapatkan yang diinginkan itu. Dah, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Teman-teman tuh kadang-kadang mau diajak ngaji kayak gini, tapi itu kadang rasa gak enak. Wah, aku sih suka nafsu gue, aku masih nggak bisa ngikutin rasain Allah gitu ya. Aku enaknya bilanginnya gimana? Justru karena menghilangkan itu, mestinya langsung ikut, mestinya tuh ya. Tapi ya itulah rintangan-rintangan. Rintangan itu bukan terutama berada di luar, begal ya bukan. Di sini ini begal yang lebih parah. Jadi sebelum melangkah, begal terdekat ini dulu ya, yang meringkus. Jadi tidak perlu menunggu tua sebenarnya untuk belajar tasawuf. Wah, iya kalau umurnya sampai di tua. Siapa yang akan tahu? Siapa yang tahu bahwa besok lusa masih ada kesempatan? Jadi, dari masa muda ini kita mesti menanamkan dengan kukuh adanya hasrat keilahian. Keilahian. Bebaskan diri dari berbagai macam
seremoni keagamaan semata-mata. Ada lagi? Ya, moga. Iya, silakan. Iya. Yang dinampakkan oleh pandangan mata gitu Pak Kiai. Jadi batinnya kan sering hilang. Iya. Yang mencari ridha Allah itu dinomor satukan. Kalau itu menjadi tujuan dari setiap tindakan kita, maka nanti mencari rezeki Allah itu juga orientasinya itu. Artinya apa? Sudah ada dalam pandangan kita itu. Nanti kalau dapat rezeki ini untuk apa? Ada. Bukan terutama digerakkan oleh berbagai macam keinginan nafsu kita untuk menikmati macam-macam. Kalau begitu kan mencari rezeki itu tidak dalam rangka sampai kepada ridho Allah kalau begitu. Tapi mencari rezeki agar nafsu ini bisa lebih leluasa menikmati rezeki-rezeki itu. Maka karena itu kita latih punya rezeki sedikit itu atau seberapa pun pastikan ini orientasi pemakaiannya itu Allah gitu loh. Pengisi pemakaian Allah. Kalau tidak bernilai Allah Ta'ala, mending di stop. Jangan. Gitu. Karena itu kalau kita menginginkan rezeki itu yang harus kita periksa, nafsukah di situ yang menginginkan atau orientasi keridhaan Allah Ta'ala. Jadi kalau orientasi keridhaan Allah Ta'ala itu nanti orang ini mencari rezeki lewat pekerjaan, lewat apa saja itu ya. Tetap orientasinya Allah. Jadi tetap dalam rangka semakin mempertautkan diri dengan Allah. Ini yang sangat perlu sebenarnya. Jadi jangan hasrat untuk mencari rezeki itu lebih tinggi dibandingkan dengan hasrat untuk mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Ya. Kalau begitu nanti ini lebih banyak diganduli oleh kemauan-kemauan nafsu itu tadi. Ya, diganduli. Ada? Oke ya. Moga-moga manfaat dan barakah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.